menjelaskan keputusannya tarik keluar Bernardo Silva. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan penjelasan terkait keputusannya untuk menarik keluar Bernardo Silva di laga kontra Leeds United. Apa penjelasan sang manajer? Manchester City meraih hasil yang sangat sempurna saat menjamu Leeds United pada pertandingan yang digelar di Etihad Stadium, Rabu 15 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. The Citizen berhasil membantai tamunya tersebut dengan skor telak 7-0. Terlepas dari kemenangan tersebut, nyatanya ada satu keputusan Pep Guardiola di laga itu yang membuat banyak pihak terkejut. Adapun keputusan yang dimaksud adalah dengan mengganti Bernardo Silva dengan Ilkay Gundogan di awal babak kedua. Bernardo sendiri di musim ini merupakan salah satu pemain penting di skuad The Sky Blues. Sesaat setelah laga usai, Guardiola lantas memberikan penjelasan terkait keputusannya tersebut. Guardiola mengkonfirmasi bahwa bintang asal Portugal itu mengalami masalah otot. Sang manajer terpaksa menggantinya karena tak mau mengambil risiko membuat cedera sang pemain semakin parah. Dia mengalami sedikit masalah pada ototnya. Dia tidak mengalami cedera, hanya merasa sedikit tidak nyaman saja. Namun saat kedudukan 3-0, kami sama sekali tidak mau mengambil risiko apapun, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Man City. Kevin De Bruyne mulai panas. Kevin De Bruyne menghadapi banyak kendala sejak awal musim hingga membuatnya tak maksimal. Dia memberikan sinyal kalau performanya sudah kembali saat Manchester City menang atas Leeds United. Gelandang berusia 30 tahun itu mencetak 2 gol ke gawang Leeds. The Citizen pada akhirnya menang telak 7-0 atas pasukan Marcelo Bielsa itu. De Bruyne berharap ini akan jadi awal dari kebangkitannya. Pemain internasional Belgia itu sempat melewati masa-masa sulit. Dia kembali dari Piala Eropa dengan cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen hampir 1 bulan. Di saat mencoba untuk menjaga ritme permainannya, De Bruyne terjangkit virus corona yang membuatnya harus kembali menepi. Banyak hal yang sudah terjadi tahun ini sedikit di luar kendali saya. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah kerja keras dan kembali sesegera mungkin. Segalanya yang sudah terjadi itu disayangkan, dan saat saya kembali saya terkena COVID. Itu sudah terjadi dan sekarang kami bekerja keras untuk kembali ke level yang bagus. Performa Kevin De Bruyne juga membuat Pep Guardiola gembira. Manajer City itu memuji performa De Bruyne. Saya sangat senang dia kembali selangkah demi selangkah karena dia sangat kesulitan di awal musim. Dia memainkan laga penting tidak di level terbaiknya. Dia sedikit mendapatkan ritme dan tempo, tapi lalu kena COVID. Semoga sekarang dia bisa menjaga ritme ini lebih lama karena kami membutuhkannya. Jelas kami butuh dia. Resmi pensiun. Berikut ini 5 momen terbaik Sergio Aguero di Manchester City. Sergio Aguero secara resmi mengumumkan bahwa ia memutuskan berhenti bermain sepak bola sebagai penghormatan. Berikut ini kami telah merangkum 5 momen terbaik Sergio Aguero ketika berseragam Manchester City. 1. Debut yang super fantastis. Sergio Aguero menjalani laga debut bersama Manchester City pada 16 Agustus 2011. Saat itu Man City menang 4-0 atas Swansea pada laga perdana Liga Inggris. Namun siapa sangka sang anak baru ini berhasil membuat Stadion Etihad bergemuruh. Sergio Aguero langsung mencetak brace dan 1 assist untuk David Silva. 2. Pemecah rekor Liga Inggris. Tak ada julukan yang lebih tepat untuk Sergio Aguero. Selain pemain bintang pemecah rekor, Sergio Aguero secara keseluruhan telah menyumbang 260 gol plus 73 assist dalam 389 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Manchester City. 3. Pemecah rekor berusia 78 tahun Manchester City. Bukan hanya pemecah rekor Liga Inggris, Sergio Aguero juga berhasil memecah rekor klub yang sudah berusia 78 tahun. Iya, sejak tahun 1939, Eric Brock memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak di Manchester City dengan catatan 177 gol. 4. Penampilan cantik melawan Newcastle United. Tepatnya pada 4 Oktober 2015, Sergio Aguero mengamuk di Stadion Etihad dengan 5 gol.
membuat City menang telak atas Newcastle United 6-1 dengan mencetak 5 gol di pertandingan tadi. Aguero menjadi salah satu dari 9 pemain Liga Inggris yang berhasil mencetak 5 gol dalam sebuah pertandingan. 5. Beri trofi Liga Inggris pertama untuk Manchester City sejak 44 tahun. Pada 13 Mei tahun 2012, Manchester City akhirnya kembali mengangkat gelar Liga Inggris setelah menunggu selama 44 tahun. Siapa aktor di balik gelar tersebut? Tak berlebihan jika kami menyebutnya Sergio Aguero. Tepat pada menit terakhir pertandingan, tendangan keras Aguero usai menerima sodoran Mario Balotelli menghujam masuk ke gawang QPR yang dikawal Paddy Kenny. Gol Manchester City menang 3-2 dan membuatnya angkat trofi Liga Inggris tahun tersebut. Ruben Dias komentari persaingan bek di Man City. Bek tengah Manchester City Ruben Dias menyatakan bahwa ia sangat menikmati persaingan untuk posisi sektor lini pertahanan. Sebagaimana diketahui, Manchester City di musim 2019-2020 sempat mengalami krisis pemain bertahan. Pasalnya saat itu Aymeric Laporte dan John Stones mengalami masalah cedera. Agar tak mengulangi hal yang sama, Manchester City mendatangkan bek anyar di antaranya Nathan Ake dan Ruben Dias. Kini pemain yang cedera sudah pulih. Buktinya Ruben musim lalu dimainkan bersama John Stones dan membawa The Citizen menjuarai trofi Liga Inggris 2020-2021. Aymeric Laporte yang sempat terpinggirkan kini mulai dimainkan lagi oleh Pep Guardiola. Artinya persaingan semakin ketat. Meski begitu, Ruben Dias tetap menyambut baik adanya persaingan bek tengah di tim papan atas Liga Inggris. Saya pikir setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri dan itu adalah bagian terpenting karena kapanpun Anda berada di tempat tertentu, itu membuat Anda tetap membumi dan terjaga. Untuk memiliki kompetisi, bagus untuk memiliki kualitas di sekitar Anda dan kami memiliki banyak. Itulah salah satu alasan terbesar mengapa tim kami sangat sukses.